Halo Sobat Binara, sekarang Mimin sedang ada di Museum Dr. Yap Prawirahusodo. Nah, museum ini adalah salah satu museum wisata minat khusus ya, terutama kaitannya dengan kesehatan mata. Nah, museum ini buka dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat itu bukanya mulai jam 9 sampai jam 3. Kalau hari Sabtu buka mulai jam 9 sampai jam setengah 2. Dan Mimin nggak sendiri nih Sobat Kinara. Nantinya Mimin akan ditemani sama satu orang yang tahu, yang hafal banget tentang museum, dan nanti akan dijelaskan mengenai koleksi-koleksi apa aja nih yang ada di Museum Dr. Yap ini. Halo Mbak. Halo Mbak, ini dengan Mbak Indri ya, Iya. Sobat Pinara. Oke, jadi Sobat Pinara ini sudah ada Mbak Indri. Mbak Indri ini adalah edukator dari Dinas Kebudayaan DIY yang sekarang bertugas di Museum Dr. Yap Prawirahusodo. Nah, oke. Nah, sekarang mau tahu kelanjutannya, mau tahu apa aja isi koleksinya, yuk kita masuk. Ya. Oke Sobat Pinara, sekarang kita sedang berada di ruangan pertama ya Mbak? Iya, Oke, pertama. jadi sekilas info nih sebelum saya dijelasin oleh Mbak Indri. Nah, jadi ini ada beberapa ruangan nantinya yang akan dijelasin sama Mbak Indri, dan ruangannya itu terbagi jadi beberapa part dan beberapa bagian gitu. Oke, langsung aja kita tanya sama Mbak Indri tentang sejarah Museum Dr. Yap. Oke, saya kembalikan ke Mbak Indri. Ya. Ini adalah ruangan yang pertama. Jadi di Museum Dr. Yap itu ada 3 ruangan, Mbak. Untuk ruangan yang pertama ini adalah ruangan alat kesehatan. Jadi ruang alat kesehatan yang menyimpan alat-alat kesehatan dan juga beberapa foto-foto dari rumah sakit. Ya, waktu itu yang alat-alat kesehatan ini yang pernah dipakai oleh Dr. Yap Hong Chun maupun Dr. Yap Kit Tiong. Jadi Dr. Yap itu ada dua Mbak? Iya, Ada dua Sobat Pinara ya. Jadi Dr. Yap itu ternyata ada 2 orang. ya, Dr. Yap itu ada 2 sosok ya. Yang pertama adalah Yap Hong Chun. Nah, Yap Hong Chun ini adalah beliau fotonya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah pendiri sekaligus pemimpin dari Rumah Sakit Mata dari tahun 1923 sampai 1948. Nah, untuk Dr. Yap Hong Chun sendiri, beliau ini merupakan keturunan Tionghoa. Lahir dan besar di Yogyakarta, lalu menempuh pendidikan ilmu kesehatan mata di Rijksuniversiteit Belanda. Lulus tahun 1919 dari Belanda, pulang ke Hindia Belanda, tidak langsung ke Yogyakarta, namun singgah dulu di Batavia. Di sana beliau magang di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit CBZ. 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 Ya. Nah, Rumah Sakit CBZ dulunya itu berawal dari gudang farmasi. Nah, di situ dia magang selama 1 tahun, lalu dilanjutkan lagi magang di sebuah rumah sakit di Bandung. Nah, di Bandung juga selama itu 1 tahun magangnya, baru kembali lagi ke Indonesia tahun 1921. Kembali ke Yogyakarta, maaf. Ke Jogja. Jadi magang selama 1 tahun di Batavia, lalu dilanjutkan di Bandung, baru kembali ke Yogyakarta. Jogja. Iya. Untuk di Yogyakarta tidak langsung membangun atau mendirikan rumah sakit ini ya, tapi dimulai atau dirintis dari sebuah klinik kecil yang letaknya ada di Gondolayu. Nah, ya, untuk saat ini difungsikan sebagai kantor pos. Nah, di situ dulu merupakan klinik kesehatan matanya Dr. Yap. Nah, karena setiap harinya menampung banyak pasien, nah akhirnya Dr. Yap ingin membuat sebuah rumah sakit yang lebih besar lagi ya, dengan bantuan CVO. CVO itu adalah sebuah organisasi kumpulan atau berisikan orang-orang spesialis mata, baik dari keturunan Tionghoa maupun keturunan dari Belanda. Jadi
kalau pribumi itu nggak ada ya Bang? Iya. Jadi waktu itu keturunan Tionghoa Tionghoa dan gitu. Belanda ya, isinya ada 7 orang. 7 orang. Di situ cita-citanya adalah salah satunya ya ingin mendirikan sebuah rumah sakit. Nah, akhirnya bersama dengan CPO dibantu dengan pemerintah Hindia Belanda dan juga pihak keraton. Nah, akhirnya terrealisasilah rumah sakit di sini ya, diberikan tanah di sini. Oh, jadi ini tanahnya tanah dari Sultan, Iya. Sultan Brand gitu ya. Jadi diberikanlah tanah di sini sekitar seluas 30.000 meter persegi. Meter persegi. Iya, terus akhirnya dibangun dan untuk peletakan batu pertamanya tahun 1922. Iya, ini ada fotonya 1922 itu peletakan batu pertama. Di situ dihadiri oleh Hamengkubuwono yang ke-8 dan juga di situ ada ada batunya, batu peletakan peringatan peletakan pertama itu di depan. Oh, prasasti. Prasastinya, Iya. maaf. Maksud saya prasasti itu yang tinggi itu ada di depan rumah sakit di bagian sebelah parkiran. sebelah parkiran. Iya. Oke. Di situ ada kayak tubuhnya gitu, kayak penanda bahwa peletakan batu pertama. Lalu diresmikannya tahun 1923. 1923 29 Mei 1923. Berarti waktu pembangunannya itu 2 tahun. 22 sampai 23 setahun. Iya. Setahun. Iya. Untuk nama dari rumah sakit dulunya adalah ini ya, Princess Juliana Baptist Board of Leaders. Oh iya, Iya. sepertinya sulit untuk dilafalkan ya. Iya, Sobat jadi Menara. ini tampak bangunan rumah sakit bagian depan Tapi ya. ini masih sama ya Mbak? Iya, itu dengan nama Princess Juliana Oh, Baptist Board of iya. Leaders. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Rumah Sakit Putri Juliana untuk penderita penyakit mata. Rumah sakit Putri Putri Juliana Juliana untuk penderita penyakit mata. Oke. Rumah sakit Putri Juliana untuk penderita penyakit mata ya Sobat Binara. Dalam bahasa Indonesianya. dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Belandanya seperti itu ya, Iya, panjang. seperti ini, panjang banget. Ya, itu. Untuk rumah sakit ini sendiri, Dr. Yap Hong Jun tidak hanya memberikan fasilitas pemeriksaan, tapi dia juga berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan tunanetra. Jadi pada waktu itu Dr. Yap Hong Jun sering sekali menerima pasien dari pelosok desa, di mana kondisi penyakit matanya itu di tahap yang sudah tidak ada harapan sembuh. Nah, itu pertama karena mereka datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang buruk ya, istilah dalam bahasa kasar gitu ya. Kasar ya. Kasar. Karena mereka kalau dulu masyarakat itu tidak percaya dengan rumah sakit. Rumah sakit dianggap rumah hantu gitu kan ya, menyeramkan gitu. Nah, akhirnya mereka beralihlah ke dukun dulu. Ketika pihak dukun atau alternatif itu tidak bisa mengobati, barulah ke rumah sakit. Jadi opsi yang nomor terakhir. 2 ya, terakhir, nggak nomor 2 tapi terakhir. Mungkin opsi yang terakhir, maka banyak yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada harapan sembuh, dan itu kesejahteraannya di bawah rata-rata. Jadi Dr. Yap Hong Jun tergugah untuk mendirikan sebuah lembaga yang dimana di situ diberikan pelatihan untuk mensejahterakan kaum tunanetra ini ya. Akhirnya 3 tahun setelah pendirian rumah sakit dibentuk, yaitu Stichting for Leiden Institute. Oh iya, bahasa Indonesianya apa Mbak? Ini kayak lembaga untuk rumah buta gitu. Rumah orang buta. Iya. Yang nanti ada pelatihan. Iya, di situ ada pendidikan belajar mengenal huruf braille. Oh ya. Terus selain itu juga diberikan pelatihan khusus seperti menganyam keset, membuat kerajinan dari bambu, gitu. Yang mana nanti bisa dijual dan untuk mensejahterakan hidupnya, gitu. Jadi memang dibuat untuk lebih mandiri gitu, tidak bergantung dengan orang lain. Jadi secara tidak langsung kesejahteraannya kan akan meningkat ya. Karena bisa memproduksi ekonomi sendiri gitu. Gitu.
itu salah satu yang ada di bagian diri rumah sakit. Ini letaknya di belakang rumah sakit atau di sebelah sisi barat. Di sisi barat. Oke, nanti kita lihat ke sana ya sobat. Ya. Oke. Kalau ini kan di sini ada gapuranya ya, dulu itu ada di depan. Nah, itu ada di bagian samping selatan museum. Oke. Nanti bisa lah kita jalan-jalan ke sana. Siap, Mbak. Oke, ini sudah Ini di sisi ini sudah. Kita lanjut kita ke lanjut sebelah sana. ke sebelah sini ya.